Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama, seri yang ke-33. Kitab Yesaya pasal 33, Yerusalem tersesat dan terlepas dengan perikop. Tuhan adalah penolong dan raja di Sion. Mari baca Alkitab. Mari dengar Alkitab dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Celakalah engkau, hai perusak yang tidak dirusak sendiri, dan engkau, hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Waktu mendengar suara gemuruh ketika Engkau bangkit. Larilah bangsa-bangsa. Dan bercerai-berailah suku-suku bangsa. Orang mengumpulkan jarahan seperti belalang pelahap menelan makanannya. Mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. Tuhan tinggi luhur, sebab Ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Lihat, orang-orang Ariel menjerit di jalan. Utusan-utusan yang mencari damai menangis dengan pedih. Jalan-jalan raya menjadi sunyi, dan seorang pun tiada lagi yang lintas di jalan. Perjanjian sudah diingkari, saksi-saksi sudah ditolak, dan manusia tidak dihiraukan. Negeri berkabung dan merana, Libanon tersipu-sipu dan mati rebah. Saron sudah seperti padang belantara. Basan dan Karmel meluruh daun. Sekarang aku akan bangkit, firman Tuhan. Sekarang aku akan bangkit berdiri. Sekarang aku akan berdiri tegak. Kamu mengandung rumput kering
dan melahirkan jerami. Amarahmu seperti api yang memakan kamu sendiri. Bangsa-bangsa akan dibakar menjadi kapur dan akan dibakar dalam api seperti semak duri yang ditebang. Hai orang-orang yang jauh, dengarlah apa yang telah kulakukan. Hai orang-orang yang dekat, ketahuilah keperkasaanku. Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion. Orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Dalam hatimu, engkau akan memikirkan kengerian yang sudah-sudah. Sudah lenyapkah juru hitung? Sudah lenyapkah juru timbang? Dan sudah lenyapkah orang yang menghitung menara-menara? Tidak lagi akan kau lihat bangsa yang biadab itu, bangsa yang logatnya samar, sehingga tidak dapat dipahami, yang bahasanya gagap, sehingga tiada yang mengerti. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita, seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Tali-talimu sudah kendor, tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya, tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu, orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak, dan orang-orang lumpuh akan menjarah-jarahan. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, "Aku sakit," dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya.
Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Yesaya pasal yang ke-33. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang Tuhan, Raja dan Hakim yang adil, pemberi hukum yang benar, dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yesaya 33 ayat 6 dengan bunyi nas. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan, takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, hukuman dengan kata celakalah di ayat yang pertama ini tertuju kepada Asyur yang hendak menyerang Yehuda. Tuhan akan memberikan hukuman kepada Asyur karena doa umatnya yang memohon perlindungan di ayat yang kedua sampai ayat yang keenam. Penduduk di Yerusalem menjerit di jalan-jalan, dan dengan tangisan yang pedih, utusan-utusan pun diutus untuk mencari damai. Seluruh keadaan di negeri itu berkabung karena musuh. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Tuhan pun kemudian bangkit melawan musuh umatnya itu di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16, dan pujian pun akhirnya dinaikkan kepada Tuhan, Raja dan Hakim alam semesta yang adil. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-24. Sahabat-sahabat firman mengambil pelajaran dari Yehuda pada perikop-perikop sebelumnya. Yesaya hamba Tuhan mengajarkan kepada kita semua pada hari ini sebagai umat-umat Tuhan agar mau mendengarkan suaranya dan menempatkan dia sebagai satu-satunya pelindung. Meskipun secara manusia seperti Yehuda, kita tidak akan sanggup melawan Asyur. Dalam hal ini, Asyur rohani, yaitu dosa. Tetapi Tuhan akan menolong umatnya jika kita mau mendengarkan suara firman-Nya dan mengandalkan Dia sebagai satu-satunya penolong. Sahabat-sahabat firman berbicara tentang firman atau hukum Allah. Pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja, halaman 48 alinea ketiga dan halaman 49 alinea pertama menjelaskan bahwa dalam setiap generasi dan setiap negara, landasan dan teladan pembangunan tabiat yang sejati sama adanya, yaitu hukum ilahi yang berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah asas yang paling agung yang sudah dinyatakan dalam tabiat dan kehidupan juru selamat kita. Dan itu adalah satu-satunya landasan yang aman dan satu-satunya penuntun yang pasti. Terang besar Alkitab Lukas 10 ayat 27. Maka keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan takut akan Tuhan. Itulah harta benda Sion yang firman Allah saja yang dapat memberikannya. Terang besar Alkitab Yesaya 33 ayat 6. Sekarang benarlah apa yang dikatakan kepada orang Israel tentang penurutan kepada perintah-perintah Allah. Itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Ulangan 4 ayat 6. Inilah satu-satunya penjaga bagi ketulusan seseorang, bagi kesucian rumah tangga, ketertiban masyarakat, dan keamanan bangsa. Dan di tengah-tengah keresahan dan bahaya-bahaya serta peperangan, aturan yang menyelamatkan dan pasti ialah melakukan apa yang difirmankan oleh Allah. Karena titah Tuhan atau titah Allah itu tepat, dan siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Terang besar Alkitab Mazmur 19 ayat 10 dan Mazmur 15 ayat 5 bahagian akhir. Tetapi sahabat-sahabat firman, sering ada pertanyaan bagaimanakah kita dapat menurut? Bagaimana kita manusia berdosa dapat memiliki hati yang murni? Bagaimana kita yang tidak benar sejak lahir dapat berjalan dengan benar? Tentu kita tidak bisa. Kita tidak bisa. Ya, memang kita tidak bisa kalau tanpa Kristus. Karena tanpa Kristus
kita tidak dapat menaklukkan satu dosa pun atau menahan godaan sedikit pun. Namun hanyalah berhubungan dengan kekuatan yang maha kuasa, itulah yang akan membuat kita menang. Oleh sebab itu, biarlah setiap orang yang datang kepada Yesus berjalan dengan rendah hati dan setiap hari merasa bahwa mereka membutuhkan kekuatan dari atas untuk dirinya sendiri, untuk melembutkan hatinya yang keras, bahwa mereka perlu dilebur agar kotoran diri dapat dilepaskan. Kekuatan yang sama yang mengubah air menjadi anggur pada pesta kawin di Kana mampu memberantas semua kejahatan dari kodrat kita sebagai manusia berdosa dan membuat kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat, Signs of the Times, 10 Agustus tahun 1891, alinea kedua. Oleh karena itu, sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, mari kita puji Tuhan, Tuhan kita yang maha kuasa. Mari kita agungkan Tuhan yang kita layani. Mari bertobat dan berbalik kepadanya hari ini, karena Dia akan mengampuni kesalahan kita dan menolong kita untuk menaklukkan semua dosa kita. Tuhan adalah hakim kita, Tuhan adalah pemberi hukum untuk kita, dan juga Tuhan adalah Raja kita, dan Dialah yang akan menyelamatkan kita dan membawa kita ke suatu tempat di mana tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, "Aku sakit," dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya, berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 33 ayat 24. Mari kita renungkan ini bersama. Maranatha. Shalom. Bagai tetesan